Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITB Sabilul Huda, yang terhormat Bapak Ibu wali murid siswa-siswi SMP ITB Sabilul Huda, kepada para guru SMP ITB Sabilul Huda, juga anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin membahas tentang keadilan, ya. Keadilan banyak sekali dari dalam ayat suci Al-Qur'an. Di ayat suci Al-Qur'an ada sekitar 53 kata. Ya, salah satunya ada di surat An-Nahl, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, ya, wa yanha 'anil fahsya. Ya, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil. Ya. Ada beberapa kata, ya, kata yang bermakna adil, ya. Ada di antaranya adalah kalau kita sering mendengar ada kata mizan. Makanya pada hari kiamat nanti ya dikatakan bahwa hari kiamat termasuk yaumil mizan. Yaumil mizan itu berarti adanya keadilan yang berkaitan dengan keseimbangan ataupun berkaitan dengan timbangan. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan kita balasan dengan seimbang, dengan timbangan yang adil, dengan keadilan. Ada makna lain yaitu al-qist. Al-qist mengandung makna keadilan berkaitan dengan al-haq, yaitu kebenaran. Seperti dalam surat wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqq. Bil haq ada kata al-haq. Al-haq ini dimaksudkan adalah keadilan. Selanjutnya ada kata wasato. Wasato itu apa? Wasato adalah makna keadilan yang berkaitan dengan sikap yang berada di tengah-tengah. Ya, jadi tidak memihak ke kanan, ke kiri, tapi berada di tengah-tengah. Sebelumnya Ibu ingin memberi sebuah kisah, yaitu kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab, ya. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu berkuasa di kekhalifahan Islam, ya, itu ada salah seorang gubernur dari Mesir yang bernama Amr bin As. Dengan jabatannya sebagai gubernur di Mesir, ya, Amr bin As diberi fasilitas berupa rumah megah. Ya. Tapi ternyata di depan rumah megah itu ada satu gubuk reot, ya, yang ternyata gubuk itu dihuni oleh kaum Yahudi, ya, orang Yahudi yang sudah tua. Ya. Karena tidak enak dipandang, ya, oleh Amr bin As, gubuk itu ingin dibeli, ya, atau ingin dijadikan tempat yang mungkin enak dilihat. Suatu ketika Amr bin As menemui seorang Yahudi tersebut dan berkata, "Hai Bapak, bolehkah saya beli ataupun bolehkah kita beli, ya, gubuk Bapak tersebut untuk dijadikan untuk fasilitas megah?" Oleh Bapak Yahudi itu mengatakan bahwa saya tidak akan menjual rumah yang bersejarah ini. Amr bin As menawar sampai 3 kali dengan harga berlipat-lipat, tapi oleh orang Yahudi tersebut, ya, tetap kekeh tidak mau menjual. Suatu malam ternyata Amr bin As itu dengan sepihak dia menggusur rumah tersebut, dan bapak tua ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya kekuasaan. Sehingga setelah berpikir lama, bapak itu ingin mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia pergi ke Madinah, ya, untuk mengadukan, ya Khalifah, bahwa gubernur antum yang bernama Amr bin As telah berbuat tidak adil terhadap saya dengan menggusur rumah saya.
seketika itu Khalifah Umar bin Khattab itu sangat marah. Dia berkata kepada si bapak itu, "Hai bapak, tolong carikan tulang." Si bapak tersebut itu mencari tulang dan diberikan kepada Khalifah Umar. Oleh Khalifah Umar ternyata tulang itu ditulis huruf alif, ya, ditulis huruf alif dengan ditambah palang di tengah-tengah. Tulang tersebut diberikan kepada si bapak itu dan bapak itu merasa tersinggung. "Hai Khalifah, sebenarnya saya datang ke sini untuk mencari keadilan. Tapi mengapa yang Anda berikan kepada saya adalah tulang dengan tulisan huruf berpalang?" Ketika itu Khalifah Umar menjawab, "Hei bapak, tolong berikan kepada saudara saya Amr bin As di Mesir." Dengan perjalanan yang luar biasa panjang, bapak Yahudi itu menyampaikan tulang yang diberikan oleh Khalifah kepada Amr bin As. Sampai di Mesir, apa yang terjadi? Ternyata Gubernur Amr bin As itu paham. Dia sangat ketakutan melihat tulang yang bertuliskan huruf alif dengan dipalang. Orang Yahudi itu tidak paham apa yang dimaksud, ya. Malam itu juga oleh Amr bin As, ya, masjid yang sebelumnya itu gubuk itu yang sudah dirobohkan dan akan dibangun masjid, ya, dan itu pembangunan sudah berlangsung. Ternyata pembangunan masjid itu dihentikan dan dirobohkan. Si Yahudi itu berkata kepada ataupun bertanya kepada Amr bin As, "Apa yang terjadi? Mengapa dirobohkan? Saya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar dengan adanya tulang yang diberikan." Dijawablah oleh Amr bin As, "Hai bapak tua, bahwa sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab itu marah kepada kita, kepada saya, karena saya telah berlaku tidak adil." Di situ disebutkan bahwa ada huruf alif, ya. Alif itu kalau kita lihat tulisannya adalah tegak lurus, berarti kita harus berlaku adil, ya, tidak memihak walaupun bapak ini adalah bukan kaum muslim. Jadi kalau kita lihat dari ataupun kita membaca sejarah ini, ya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dia itu tidak memihak kepada Amr bin As, walaupun Amr bin As adalah golongannya sendiri, walaupun Amr bin As adalah gubernur sendiri, gubernur umat Islam, ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari situ bahwa al-adl, ya, itu bisa dikatakan, bisa diartikan sebagai timbangan. Nah, kita lanjutkan, ya, bagaimana kita berbuat adil. Macam-macam kita berbuat adil itu kepada siapa saja. Yang pertama adalah hendaklah kita berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah. Dikatakan bahwa kata Allah itu bahwa kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi kita harus bisa berlaku adil kepada Allah dengan cara salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita juga bisa mencegah kemungkaran, bisa menghentikan kemungkaran, bisa mentaati apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua adalah berlaku adil kepada Rasulullah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mentaati semua perintah Rasulullah, ya, menjaga sunnah-sunnahnya, ya, termasuk di sini di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah? Ya, sholat sunnah, ya, berinfak, membaca Al-Quran, sholat malam, ya, qiyamul lail dan sebagainya. Kita bisa menjaga itu semua. Ya, insya Allah anak-anakku semua, siswa-siswi SMP IT Sabilul Huda sudah terbiasa dengan sunnah Rasulullah. Amin. Selanjutnya adalah berbuat adil terhadap diri sendiri. Ya. Kadang kita masih hanya memikirkan bagaimana agar fisik kita sehat, tapi ruhiyah kita kadang terlupakan. Padahal dalam diri kita butuh yang namanya kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan rohani? Salah satunya adalah kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berbuat adil kepada makhluk hidup, ya.
makhluk hidup itu bisa dari selain manusia, ya hewan, bagaimana kita bisa memperlakukan hewan di sekitar kita, tumbuhan di sekitar kita dengan adil. Mungkin itu saja dari Ibu. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberi kesehatan kita dan keluarga kita, dan semoga pandemi segera berlalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.